Bang, LKPD hangout itu apa sih bang? Hah? LKPD dan hangout? Hmm. 何度でも何度でもスケブこのくらいよ夜の海中になってもここに残しておきたいんだよこの秘密を Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya itu Musa Ovaldo Daruslan dengan NIM 2533175. Saya di sini bertujuan membuat video ini untuk melaksanakan ujian akhir saya dengan Ibu Rada Rusmi mengenai mata kuliah perencanaan pengajaran TIK. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai LKPD dan hangout. Apa sih LKPD itu? LKPD itu merupakan lembar kerja peserta didik. Nah, di mana LKPD itu dirancang oleh seorang guru untuk membantu peserta didik itu dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan mandiri. Nah, pelaksanaan LKPD itu juga bisa dilakukan secara mandiri, kelompok, proyek, dan lain-lain. Nah, apa sih tujuan pelaksanaan LKPD ini? Nah, tujuan itu untuk melatih cara berpikir kritis si siswa ini, bagaimana cara dia kalau misalnya dalam kelompok, bagaimana cara dia membuat kesepakatan jawabannya sendiri untuk jawaban kelompok, bahkan dalam proyek juga bagaimana kerjasama dengan kelompok. Antara dalam pembuatan LKPD itu yang pertama yang pasti kita sebagai guru harus tahu apa tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran apa yang bakal ingin kita kasih ke kita ingin mengevaluasi seorang peserta didik itu. Lalu mau menggunakan metode apa kita mau secara soal esai pilihan ganda atau proyek atau kelompok dan lain-lainnya. Nah, kemudian masuk kepada handout. Handout itu merupakan ringkasan materi yang dibuat seorang guru atau rangkuman dari semua materi tujuan pembelajaran itu untuk membantu siswa dalam melaksanakan pengerjaan LKPD tersebut, lembar kerja tersebut. Nah, terus emang untuk apa sih handout itu? Nah, untuk itu biar agar bisa membantu siswa itu dalam pekerjaan soal itu, karena kita kan merangkum semua materi tujuan pembelajaran kita tuh untuk agar lebih ringkas biar bisa membantu siswa itu mengerjakan lembar kerja. Nah, alat pembuatan itu yang pasti kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya. Lalu yang kedua kita juga bisa menentukan isi materinya. Bahkan kita juga lebih baik kita tambahkan gambar-gambar seperti tabel atau gambar penjelasan tentang materi ini atau tentang penjelasan pengertian ini, karena nggak mungkin semua peserta didik itu menyukai full text. Pasti mereka lebih paham kalau gambar ditambah teks. Lalu mungkin dalam handout itu kita bisa menambahkan desain biar handout itu nggak terlalu polos sekali, membuat siswa itu terbuka gitu untuk membacanya. Lalu yang terakhir kita bisa melakukan evaluasi atau umpan balik, di mana dari muridnya kita bisa bertanya apa yang mereka telah pahami dari mengisi LKPD tersebut, membaca handout tersebut, dan kita sebagai guru pun bisa juga evaluasi apakah dalam penyampaian kita materi itu, bahkan pembuatan handout dan LKPD kita itu udah cukup tepat untuk para peserta didik itu. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan dari saya tentang LKPD dan juga handout, yang dimana sebagai bagian dari perencanaan pengajaran. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat, yang dimana intinya tuh LKPD bisa jadi alat bantu yang keren buat bikin siswa lebih aktif, lebih terlibat, dan gak cuma duduk diam dengerin. Nah, sedangkan handout itu bisa bantu siswa biar gak bingung karena isinya sudah merangkum poin-poin penting dari materi yang kita sampaikan. Baiklah, kalau ada kekurangan atau mungkin ada bagian yang kurang jelas, saya minta maaf. Namanya juga manusia, pasti ada salah, mau yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.